tentang cinta. Dia dipaksa untuk menaiki tangga itu. Lagi dan lagi, dia tidak bisa melihat siapa yang memaksanya. Namun dia tidak bisa melawan, dan dia tidak punya pilihan selain harus melangkah naik, melangkah maju. Ketika dia sampai di puncak tangga tersebut, dia memberanikan diri untuk melihat ke bawah. Dan ternyata dia berada di sebuah taman. Dari kejauhan dia bisa melihat ada kursi taman yang diduduki oleh dua orang. Satu adalah seorang lelaki yang merupakan pimpinan dari rumah ibadah. Dan di sebelahnya duduk sosok yang sangat dia cintai, ibunya. Dia berteriak, memanggil, "Mama, Mama, lihat ke atas. Mama, aku ada di sini." Dia terus berteriak sampai tenggorokannya sakit dan suaranya menjadi parau. Tapi sang ibu tidak bisa mendengarnya. Sang ibu tidak menengadahkan kepalanya. Dia mulai putus asa dan merasa kecewa. Dia merasa takut. Dia ingin meminta bantuan, dukungan, pertolongan dari satu-satunya orang yang merupakan segalanya bagi dia. Namun sesuatu terjadi. Ternyata pria yang duduk di sebelah ibunya, yang sibuk bercakap-cakap dengan ibunya, sayup-sayup mendengar teriakannya. Lalu dia mengatakan itu kepada ibunya dan menunjuk ke atas, ke tempat di mana dia berada. Akhirnya ibunya menengadahkan kepalanya, memalingkan wajahnya, menatap dia dengan tatapan yang penuh harap, tatapan yang meneduhkan, tatapan kasih sayang. Dan dia pun merasa tenang melihat ibunya sekilas tersenyum, seperti memberikan restu. Lalu semuanya berubah menjadi gelap dan dia terengah-engah, lalu terbangun. Ternyata dia sedang hanya bermimpi, mimpi yang sangat menakutkan. Dia hanya berharap mimpi itu hanyalah bunga tidur dan bukanlah segala sesuatu yang bisa jadi kenyataan atau pertanda buruk atau apapun. Namun beberapa bulan kemudian ibunya meninggal dunia. Itu adalah kejadian paling buruk yang pernah terjadi dalam usianya yang belum genap 17 tahun. Kehilangan sosok orang yang menjadi pegangan. Dia merasa itu semua tiba-tiba. Dia merasa dia dipaksa untuk melepaskan pegangan tangannya kepada sesuatu yang selama ini membawa dia untuk bangkit. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia merasa dirinya seperti serpihan kaca yang berkeping-keping berserakan di lantai batu karena seseorang sudah melemparkan benda keras yang menghancurkan kaca itu. Semuanya baik-baik saja. Semuanya tidak ada yang salah. Tapi kenapa itu harus terjadi? Dia merasa putus asa. Sempat terlintas pikiran untuk menenggak racun serangga, mengakhiri hidupnya, karena dia merasa kenyataan ini terlalu berat untuk dihadapi, terlalu sulit untuk diterima. Dan dia berharap ini hanya mimpi setiap kali dia tidur. Dan dia bangun dan teringat bahwa ini bukan mimpi. Sungguh kita sebagai manusia begitu rentan akan rasa kehilangan yang begitu dalam, yang teramat sangat. Meskipun itu adalah sesuatu yang natural dan sesuatu yang pasti, bahwa setiap orang pasti suatu hari akan mati. Hanya saja terkadang waktunya tiba-tiba,
tanpa pemberitahuan, meluluh lantakkan semua rencana dan impian indah yang sudah banyak dibicarakan, banyak dicita-citakan, dan kemudian terhempas begitu saja, berdebu dan seolah tidak ada harganya. Kehilangan yang sulit sekali untuk diatasi, butuh bertahun-tahun sampai akhirnya dia bisa benar-benar menerimanya. Apakah ini cinta? Cinta seperti apa? Apakah merasakan perih akibat kehilangan yang tiba-tiba bisa disebut cinta? Bagaimana menurut Anda?